Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, setelah sebelumnya video-video saya itu membahas tentang saham, dan saham melulu ya. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang investasi reksadana. Karena yang namanya investasi itu nggak melulu tentang saham kan? Nah, jadi video kali ini saya akan membahas tentang investasi reksadana pendapatan tetap ataupun misalnya di platform Bibit itu namanya reksadana obligasi. Oh iya, jadi saya akan memakai platform Bibit ya, karena so far saya belum menemukan platform untuk investasi reksadana yang lebih mudah dan lebih gampang daripada Bibit. Nah, bagi Sobat Maya yang belum pernah mendaftar di Bibit ataupun mau mendaftar di Bibit untuk memulai investasi, bisa menggunakan kode referral saya nih ya, Sudarsan. Jadi nanti Sobat Maya akan dapetin cashback 25.000 untuk investasinya. Nah, jadi yang akan saya sharing ke Sobat Maya hari ini adalah tentang kenapa ya reksadana obligasi itu akhir-akhir ini turun terus. Nah, tapi di antara reksadana obligasi yang turun terus, ada satu yang tetap stabil naik. Nah, ini nih akan kita bahas ya Sobat Maya ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Nah Sobat Maya, saya memang belum pernah membuat video tentang reksadana pendapatan tetap ini ya, tapi di sini saya ingin sharing sedikit kepada Sobat Maya, kenapa sih ini disebut reksadana pendapatan tetap? Karena sesuai namanya nih Sobat Maya, pendapatan tetap, atau kalau bahasa Inggrisnya itu fixed rate. Jadi sebenarnya kalau misalnya reksadana ini, manajer investasi itu mengumpulkan portofolionya itu sebagian besar di obligasi yang memberikan kupon itu tetap ataupun fixed rate. Makanya dia disebut reksadana pendapatan tetap. Oke, kita langsung lanjut ke videonya ya. Di sini saya udah siapin layar untuk Sobat Maya lihat dan saksikan bareng-bareng ya, bareng saya ya. Nah, oke. Nah, video ini saya buat pada tanggal 16 Maret 2021 nih Sobat Maya. Jadi, kalau misalnya Sobat Maya lihat per hari ini mungkin udah ada perbedaannya. Nah, kita langsung aja ke bagian obligasi nih ya Sobat Maya. Nah, kita langsung ke Discover More, terus kita filter nih berdasarkan return year to date-nya. Nah, Sobat Maya bisa lihat nih di sini. Hanya ada satu reksadana obligasi yang return-nya itu positif. Sisanya tuh ya, kalau misalnya Sobat Maya lihat, itu minus semua nih. Sobat Maya, kita scroll ya, minus. Nah, bahkan ada yang minus 6,07% dalam satu tahun ini. Bukan satu tahun ya, maksudnya dari Januari sampai saat ini. Nah, kita akan coba bedah sedikit nih si dana mas stabil ini. Kenapa ya kira-kira dia tuh bisa stabil untuk grow-nya? Oke, nah Sobat Maya bisa lihat nih, drawdown-nya itu dalam satu tahun itu cuma minus 0,09. Coba kita lihat 3 tahun ya, sama. 5 tahun sama. 10 tahun ternyata sama nih Sobat Maya, drawdown-nya itu cuma minus 0,09%. Artinya ini sangat spesial. Kenapa saya bisa bilang spesial Sobat Maya? Kalau misalnya Sobat Maya yang udah coba investasi di reksadana obligasi, pasti tahu yang namanya reksadana obligasi itu berbeda dengan reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang, dia tuh akan naik terus. Karena portofolionya ditempatkan pada deposito ataupun obligasi yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, sementara reksadana obligasi itu lebih agresif ya, sedikit daripada reksadana pasar uang. Karena mereka taruhnya di obligasi corporate yang masih 3 atau 5 tahun, terus surat utang negara, dan lain-lain kan. Nah, itu harusnya ada fluktuasi. Tapi si dana mas stabil ini ajaib banget nih. Kalau misalnya kita tarik dari 10 tahun ke belakang, dia cuma di 2020 doang ada penurunan sedikit untuk returnnya. Sisanya itu naik terus, stabil naik terus. Nah, coba kita lihat lagi ya Sobat Maya. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya, mungkin kita bisa bilang kekurangan ya kali ya, karena jumlah minimum investasinya itu di 10 juta. Which is itu agak besar ya untuk kalangan yang mungkin baru mulai kerja ataupun yang pelajar kayak gitu kan. Karena kalau misalnya 100.000 atau 10.000 kan kita masih affordable lah ya, tapi kalau misalnya 10 juta ya itu artinya lumayan besar untuk kita investasikan. Oke, kita next nih ya, itu ada yang namanya exit load. Nah, exit load ini adalah biaya yang dikenakan oleh manajer
investasi dalam periode tertentu. Nah, artinya apa nih Sobat Maya? Kalau misalnya di bawah 3 bulan Sobat Maya cairin reksadana ini, Sobat Maya akan dikenakan cas itu 0,5%. Jadi kalau misalnya Sobat Maya memang mau investasi di dana emas stabil ini, pastikan dananya Sobat Maya itu nganggur at least 3 bulan. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau melakukan pencairan, itu nggak dikenakan cas atau penalti ya. Karena kalau misalnya di bawah itu, kita bisa lihat nih Sobat Maya, exit load-nya itu kena 0,5% jika di bawah 3 bulan. Nah, kita lanjut ya. Alokasi asetnya nih Sobat Maya, dia 7,72% di cash and money market. Terus 62,78%-nya di corporate bonds atau obligasi korporat, dan sisanya di government bonds, itu 29,5%. Nah, top holdingsnya ini bisa dilihat sendiri ya. Salah satunya grupnya Sinarmas juga, Indakiat ini. Ada Bali Tower, Adikarya, dan lain-lain. Ada Sinarmas lagi nih, PLN, obligasi pemerintah. Nah, kalau kita cuma lihat seperti ini, kayaknya kita nggak akan ngerti nih Sobat Maya ya. Jadi langsung aja kita coba untuk beli nih. Nah, di sini portofolio saya nggak mau campur-campurin, jadi setiap ada keperluan saya nambah. Nah, buat Sobat Maya belum tahu cara menambah portofolio di Bibit, ini kita bisa nih Sobat Maya. Sobat Maya ke home, terus pilih tuh portofolio, terus geser aja. Nah, di paling ujung ada tanda plus, kita tambahin nih Sobat Maya. Nah, saya pilih ya, langsung ya. Review dana emas stabil nama portonya. Nah, saya akan coba beli 12 juta nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya kita hitung secara bunga deposito, kan tahun kemarin ini dana emas stabil itu dia di 8%. Nah, nih returnnya Sobat Maya ya. Nah, kita coba ambil di 8% nih. Terus kita tempatin selama 4 bulan. Nah, kalau misalnya kita hitung secara deposito, nanti dia akan dapat return tuh sekitar 256.000. Nah, jadi di sini berapa uang yang harus terkumpul, saya tulis aja 12.225.000. Nah, jadi kalau misalnya emang dia 8%, harusnya ini terkumpul Sobat Maya. Apalagi ini nggak kena pajak, gitu ya. Nah, ini saya pilih tanggalnya itu ya di bulan Juli lah ya, 2021, jadi 4 bulan nih. Oke, jadi nanti kita akan unboxing nih, ataupun review nih Sobat Maya ya, setelah 4 bulan di bulan Juli nanti, jadi berapa ya dana emas stabil ini. Nah, ini kita udah selesai bikin portofolionya, jadi jangan ikutin rekomendasi Robo, tapi pilih reksadana sendiri. Oke, udah selesai nih ya, portofolionya namanya review dana emas stabil. Nah, langsung aja kita investasi nih Sobat Maya, 12 juta. Jadi nanti kita akan lihat nih setelah 4 bulan, apakah benar returnnya dari dana emas stabil ini bisa mencapai 8%. Oke, kalau misalnya mencapai, dia harus minimal tuh yang sesuai tujuan saya tuh 12.250. Nah, langsung saja kita pilih pakai BCA ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat, ini udah bertambah nih nilai portofolio saya jadi 64 jutaan. Padahal sebelumnya tadi 52 juta ya. Oke, terus kita lihat di portofolio. Nah, udah muncul nih di review dana emas stabil sebesar 12 juta. Cuma nilai unitnya mungkin akan muncul setelah 1 atau 2 hari lagi. Dari video ini ya, ini 16 Maret. Jadi kemungkinan kalau video ini publish, mungkin saya publishnya hari Kamis. Nah, itu udah kelihatan nih sebenarnya berapa. Tapi untuk review finalnya nanti tunggu di bulan Juli 2021 aja ya. Nah, Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Sebenarnya tuh saya ingin sharing juga kepada Sobat Maya, kenapa ya akhir-akhir ini reksadana obligasi itu nilainya turun terus. Cuma karena satu dan lain hal, lalu keterbatasan waktu, saya nggak bisa sharing di video ini. Cuma kalau misalnya minggu depan masih turun nih nilai reksadana obligasi, saya akan coba untuk membuat video penjelasannya kenapa reksadana obligasi ini nilainya turun terus. Nah, Sobat Maya, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya Sobat Maya nggak suka, Sobat Maya bisa menekan tombol dislike, tapi jangan lupa untuk meninggalkan komentar ya Sobat Maya. Apa aja sih yang Sobat Maya nggak suka dari video saya, dan apa yang bisa saya improve nih untuk video-video selanjutnya. Nah, Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga kita selalu profit bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.